cara memfollow up marketing. Nah, teknik cara memfollow up atau cara memfollow up penjualan adalah sebuah alternatif teknik, terutama ketika kita mengalami frustasi ketika banyak pembeli yang sudah berminat tetapi tidak berujung closing. Nah, teknik ini perlu teman-teman kuasai, terutama ketika teman-teman mempersiapkan proses WhatsApp marketing. Nah, kenapa follow up itu menjadi satu hal yang penting? Yuk kita mulai dari bahasan yang pertama. Apa itu follow up? Follow up adalah satu tindakan untuk mengingatkan prospek atau calon pembeli atau calon buyer yang berminat dengan produk kita atau produk Anda tetapi masih belum menghasilkan transaksi atau belum membuat transaksi atau belum transfer ke rekening kita. Itu adalah follow up. Nah, mengapa proses follow up penting? Tujuannya adalah agar kita segera mendapatkan jawaban pasti. Karena paling gak enak itu adalah di PHP, benar gak? Di PHP udah berminat, mereka sudah chat, tapi pas ditanya gak ada jawaban, mereka gak read kontak kita, mereka gak read chat WhatsApp kita, ujungnya terlalu banyak yang chat malah gak menghasilkan closing. Nah, mengapa proses follow up penting? Karena kita ingin tahu ujungnya apa. Lebih baik mereka menjawab tidak daripada kita tidak ada kepastian. Ya kayak orang pacaran aja ya. Lebih baik jawab enggak daripada ujungnya adalah digantungin atau di PHP. Bener gak? Nah, poin ini penting untuk selling juga. Sehingga tujuannya agar kita segera mendapatkan jawaban pasti dari apa yang kita tawarkan. Dan tentunya menghasilkan transaksi atau sales atau menghasilkan transferan. Itu poin pentingnya, menggunakan proses follow up. Nah, tips follow up. Dalam melakukan langkah follow up, langkah penting dan tips yang perlu teman-teman awali adalah buang perasaan gak enak. Buang perasaan, saya gak enakan nih ke calon prospek. Enggak, itu gak boleh. Kenapa? Sebab perasaan seperti itu membuat kita jadi males untuk melakukan langkah berikutnya atau langkah follow up. Nah, poin ini perlu teman-teman perhatikan bahwa kalau teman-teman mau follow up, jangan malu, jangan takut, bahkan jangan takut gagal. Pokoknya bodoh amat. Intinya adalah kita harus tahu kepastian dari calon prospek kita. Intinya kita pengen tahu mereka ujungnya beli atau enggak. Jangan sampai kita di PHP-in mulu, bener? Nah, follow up ini penting terutama teman-teman yang jualan online. Bahkan teman-teman yang asuransi, MLM atau apapun itu. Ini penting sekali. Nah, saya akan coba jelaskan 5 cara follow up yang baik, terutama buat teman-teman yang menggunakan WhatsApp marketing. Oke, ada 5 poin yang teman-teman bisa coba terapkan. Yang pertama, menggunakan nama. Sapa menggunakan nama calon buyer kita. Yang kedua, ingatkan promo yang kita berikan, atau promo yang ada, atau promo yang sedang berlangsung atau berlaku. Yang ketiga, gunakan japri via WhatsApp. Yang keempat, persiapkan jeda waktu. Yang kelima, gunakan teknik closing. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, sapa menggunakan nama dari calon buyer atau calon pembeli. Kenapa? Karena penggunaan nama lebih personal, lebih intimate, lebih personal approach untuk meningkatkan potensi closing lebih besar dibanding kita hanya tanpa menggunakan nama. Orang lebih suka disapa nama karena lebih dekat, approachingnya lebih personal. Bayangkan kalau kita diperlakukan aja BC to all gitu, tapi nggak ada pakai nama. Itu jadi seakan jauh seperti cold market gitu. Nah, penting sekali ketika teman-teman mau follow up, teman-teman perlu menyapa menggunakan nama. Ini poin penting. Yang pertama. Yang kedua adalah ingatan promo yang ada. Banyak promo yang bisa kita lakukan di materi-materi berikutnya, dan sebelumnya teman-teman bisa melihat beberapa contoh yang kami lakukan. Promo perlu diingatkan untuk memperbesar terjadinya closing. Kenapa? Karena seringkali pembeli closing jika ada promo. Mas, kalau nggak ada promo gimana? Nggak masalah. Tetapi kalau teman-teman lagi ada promo, misalnya promo free ongkir, promo diskon, apapun, ingatkan promo itu. Tujuannya adalah potensi closing bisa jauh lebih besar dibanding teman-teman tidak menggunakan promo atau tidak mengingatkan promo. Sehingga orang-orang, mumpung ada promo nih, mumpung ada diskon nih, mumpung ada free ongkir nih. Kebayang? Itu perlu kita ingatkan sehingga konsumen nggak lupa. Konsumen bisa teringatkan, reminder kenapa mereka harus melakukan transaksi. Itu poin kedua. Oke, berikutnya poin 3. Gunakan japri WhatsApp.
Oke, poin penting di sini adalah jangan menggunakan broadcast untuk proses follow up. Kenapa? Karena broadcast via WhatsApp untuk memfollow up itu konversi rate-nya rendah. Orang jadi tidak personal seperti berhubungan dengan poin pertama tadi. Nah, proses japrian via WhatsApp itu perlu kita lakukan satu persatu. Memang manual, tetapi lebih baik manual tapi konversi rate-nya besar dibanding teman-teman gak manual, maunya automatically share to all tapi malah nihil, nggak ada yang closing. Maka sebaiknya gunakan proses japri WhatsApp agar hasil lebih efektif. Berikutnya, jeda waktu follow up. Jeda waktu usahakan maksimal 3-5 hari, jangan kelamaan. Karena kalau teman-teman kelamaan nanti hasilnya malah rendah. Kenapa? Mereka udah lupa, atau makan mereka udah ditikung, mereka sudah diambil oleh produsen yang lain atau penjual yang lain. Dan ingatkan minimal 3 kali. Jangan cuma sekali, karena seringkali ketika sekali kita hanya mereminding, mungkin dia lagi di jalan, mereka lagi nggak aktif WhatsApp-nya, kuota lagi habis, WhatsApp lagi nggak dibuka. Jadi minimal 3 kali. Ujungnya sampai kapan Mas Hermas? Sampai ada reply. Sampai mereka memastikan beli atau tidak. Kalau mereka masih nanya suami dulu, nanya ini dulu, nunggu ada uang dulu, berarti mereka masih ada potensi closing. Tujuan follow up adalah ujungnya adalah transaksi. Jadi kita pengen tahu kepastian mereka transaksi atau tidak. Oleh karena itu penting sekali teman-teman perlu perhatikan, perlu jeda waktu maksimal 3-5 hari dan ada minimal 3 kali reminding mereka. Berikutnya, gunakan teknik closing. Ada beberapa teknik closing yang bisa dipakai. Nah, teknik closing ini bertujuan di bagian akhir untuk mempercepat atau memberikan kepastian closing dari mereka dan memperbesar potensi konversi rate closing. Ada beberapa macam. Yang pertama, contoh yang sederhana. Yang pertama adalah teknik pilihan. Teknik pilihan ini adalah membuat si para calon pembeli itu punya pilihan yes or yes, ya dan ya. Jadi kita tidak memberikan pilihan yes or no. Misalnya, jadi transfer apa enggak, jadi beli atau enggak. Nah, itu cara yang salah. Yang benar adalah ingin menggunakan BCA atau Mandiri, Pak. Rencananya ingin beli 1 atau 2. Rencana ingin produk yang A atau yang B. Kebayang ya? Teknik pilihan ini penting untuk teman-teman perhatikan, terutama ketika teman-teman nanti pada saat memfollow up calon pembeli. Berikutnya teknik fear. Teknik fear sebenarnya adalah mirip seperti headline fear, tapi tujuannya membuat mereka memperbesar fairness untuk memperbesar closing. Contoh, selamat siang Bu. Di chat WhatsApp ya, karena promo akan ditutup, rencananya mau beli saat promo atau harga normal. Sambil diinfo, harga promo segini, harga normal segini. Harga normalnya coret berapa harga promonya. Tujuannya reminder mereka, para pembeli reminding supaya mereka akhirnya menghasilkan closing atau mereka transfer ke rekening kita. Nah, tujuan follow up ini di bagian teknik closing adalah membuat mereka pilihan untuk tidak closingnya jadi lebih sedikit, lebih minim, sehingga closing lebih besar. Nah, follow up ini, beberapa contoh ini saya dorong teman-teman untuk mempraktekkan di WhatsApp, terutama ketika japri, terutama ketika teman-teman di PHP, dan saya berharap ketika teman-teman praktek, hasil closing teman-teman lebih besar. Kebayang ya? Nah, saya mendorong teman-teman mempraktekkan file ini, dan saya berdoa, dan saya mendukung teman-teman dan mendorong supaya teman-teman nanti konsisten, dan tidak hanya teman-teman yang menerapkan. Kalau teman-teman punya tim, teman-teman perlu menjelaskan dan mengajarkan poin ini. Semoga bermanfaat. Yuk kita praktek.